Halo para sahabatku tercinta, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview suatu tanaman yang unik. Karena di satu sisi ini adalah merupakan tanaman pengganggu, terutama bagi tanaman yang lain, teman-teman. Tapi di sisi lain, ini banyak manfaat yang terkandung di dalam tanaman ini, teman-teman. Nah, ini adalah daun balakacida, atau kebanyakan orang Jawa ini menyebutnya rumput minjangan, teman-teman. Dimana tumbuhan ini termasuk tanaman liar yang tumbuh padat di mana-mana, di daerah subur ataupun daerah yang tandus sekalipun, teman-teman. Bahkan daun balakacida ini kerap kali tumbuh di lahan pertanian yang memang tidak kita kehendaki keberadaannya, karena sangat mengganggu tanaman yang kita tanam. Bahkan ini menjadi parasit, teman-teman, terutama bagi tanaman perdu seperti tomat, cabai, atau pada rumput gajah yang kita tanam di lahan, hingga tanaman kita tidak subur, teman-teman. Dan tanaman ini juga merusak pandangan ketika tumbuh di lingkungan kita, teman-teman, apalagi di depan rumah, karena setiap lahan kosong kemungkinan besar akan ditumbuhi tanaman ini, teman-teman. Namun di balik itu semua, ternyata daun balakacida ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Ini merupakan tanaman obat, teman-teman, yang biasa digunakan orang-orang terdahulu sebagai obat tradisional, yang dimana nih kaya akan mineral kalsium, magnesium, kalium, fosfat, dan juga zat besi, dimana berkhasiat menstabilkan gula darah, mengurangi vertigo, membantu penyembuhan luka. Ini baik bisa diminum ketika luka, teman-teman. Buat minuman direbus, teman-teman, kita ambil airnya dan kita minum, ataupun dilulurkan pada luka tersebut, teman-teman. Jadi sangat membantu. Dan juga banyak sumber menyatakan bahwa daun balakacida ini mengandung antibiotik dan antioksidan, dimana bisa menekan tumbuhnya penyakit diabetes, teman-teman. Jadi perlu ini kita bikin sebagai tanaman obat yang sudah tentu banyak manfaatnya bagi kita semua, teman-teman. Kemudian untuk para sahabat ternak, ini terutama ternak ruminansia baik kambing ataupun domba, bagaimana jika daun balakacida ini kita buat untuk pakan ternak baik kambing ataupun domba? Ini secara medis manfaat daun balakacida ini tidak jauh beda, teman-teman, dengan fungsi terhadap manusia. Ternak pun saya rasa perlu segala apa yang terkandung dalam tanaman ini, terutama untuk kambing yang identik makan rambanan, teman-teman. Maka daun balakacida ini perlu kita manfaatkan sebagai campuran pakan, sebagai pelengkap nutrisi dari berbagai hijauan yang kita berikan setiap harinya, teman-teman. Apalagi tanaman ini tumbuh liar dan sangat melimpah meski di musim kemarau. Asalkan kita rutin memangkasnya, maka akan muncul tunas baru yang hijau, namun tidak sesubur di musim hujan. Tapi ini banyak sekali, teman-teman, tumbuhnya di mana-mana, di cadas, di kali, di rawa pun ini tumbuh subur, asalkan ada sinar matahari, teman-teman. Maka langkah baiknya kita jadikan pakan alternatif di musim kemarau, teman-teman. Karena meski musim kemarau ini masih tumbuh lumayan, teman-teman, asalkan kita pangkas nanti akan tumbuh tunas yang hijau, yang baru, yang bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak kita, terutama nih kambing, teman-teman. Tapi kelemahannya tidak semua kambing suka daun ini, teman-teman, terutama daun yang sudah tua ataupun sudah kering. Maka langkah baiknya daun ini kita pangkas, teman-teman. Jadi ketika tumbuh tunas baru, jangan biarkan sampai lebih dari 1 meter, karena nih selama kurang dari 1 meter ini masih hijau, teman-teman, tidak sampai berbunga ataupun daunnya akan kering
agak tua teman-teman. Jadi ternak lebih doyan ketika masih hijau, masih terlihat subur. Dan ketika kita mengambil pada saat musim kemarau, ini tidak usah dilayukan teman-teman. Ini alangkah baiknya kita langsung berikan, dengan dilayukan setengah jam cukup teman-teman. Karena semakin layu semakin kering, ini kambing kita tidak suka teman-teman. Atau alternatif lain, ini dicampur dengan hijauan yang lain. Misalnya ada 3 hijauan dalam satu pemberian pakan teman-teman. Jadi kita campur agar nantinya kambing mau. Atau kalau saya pribadi ini dicampur kemudian kita chopper teman-teman. Dan ingat teman-teman, ketika kita memberikan pakan kepada kambing kita, alangkah baiknya ini ada 3 macam hijauan teman-teman dalam satu pemberian pakan agar kambing tidak jenuh, dan sebagai pelengkap, jadi saling melengkapi antara hijauan satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk alternatif terakhir, ini bisa kita bikin silase teman-teman. Dengan campuran terbersanya adalah minimal daun singkong teman-teman, ataupun dengan daun jaran. Ini pasti doyan teman-teman ketika kita buat silase. Sekali lagi, manfaatkan daun ini untuk pakan ternak di musim kemarau. Oke, demikian informasi untuk kali ini teman-teman. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.